kita tuh lagi sarapan di Hotel Harrison. Nanti kita mau ke Undip. Nanti FYI, ini hari kedua kita di Semarang. Habis ini kita mau ke Undip dan stay tune ya kegiatan kita. Berang-berang makan ketupat. Yuk OTW. Nah, kali ini kita udah sampai di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Kalian lihat sendiri udah ada logo Universitas Diponegoro. Yeay! Oke guys, jadi kita udah sampai di gedung Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Ayo kita masuk. Nah, kalau di video ini guys, kita ini lagi sesi tanya jawab bersama dosen-dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Kedokteran, tersedia beasiswa yang dapat kami ajukan, dan jika ada, beasiswa jenis apa yang dapat kami ajukan tersebut. Terima kasih. Jadi dalam sesi tanya jawab ini kalian bisa tanya sepuasnya tentang kedokteran ataupun tentang Universitas Diponegoro, dan pastinya ibu bapak dosen ini akan menjawab sampai kalian benar-benar paham loh. Resmen ya, seperti itu, ada Yayasan Salim, ada BRI. Oke, kita lanjut dalam video selanjutnya. Nah guys, kita dapat satu orang yang dapat diwawancara dan orangnya spesial banget. Yuk kita. Saat ini kita udah di ruangan Bapak Hairil Anam. Kita wawancarai. Oke. Ini sebelumnya nama saya Nasralita Dian Maharani. Saya dari 11 IPA 4 ingin mohon izin mengajukan pertanyaan untuk Bapak. Oke. Ini pertanyaannya yang buat saya penasaran, sangat penasaran. Kenapa ya Pak ya, kuliah kedokteran itu selalu dianggap susah oleh anak-anak seperti kita? Nah, itu yang sangat bikin penasaran. Wah, kalau ditanya fakta atau mitos, saya mengatakannya itu mitos. Jadi sebetulnya kuliah di kedokteran itu tidak seserem yang dibayangkan. Asal kita punya modal kuat semangat untuk belajar. Kuliah di mana saja, ya, itu menuntut integritas, komitmen yang tinggi untuk belajar. Di kedokteran itu yang dipegang penuh. Kenapa? Karena materi-materi di kedokteran itu kan banyak harus dipelajari, mulai dari aspek akademik, sains dan teknologi, ada aspek kemasyarakatan dan sebagainya. Dan itu diberikan ketika kuliah di Fakultas Kedokteran seperti itu. Karena begitu banyak yang dia pelajari, seakan-akan waktunya habis untuk belajar dan sebagainya. Dan itu juga dalam rangka membentuk karakter dari seorang dokter, ya, seorang yang bekerja di bagian bidang kesehatan. Karakter itu adalah karakter yang belajar kuat, pekerja kuat, kerja ikhlas, harus sabar ketika berinteraksi dengan masyarakat. Sebetulnya itu yang akan dibentuk di ketika kuliah di Fakultas Kedokteran. Jadi kesannya bagi orang yang ininya santai itu tidak tepat, maka akan ada mitos akan berat sekali ketika belajar di kedokteran. Sebetulnya tidak, karena yang dituntut adalah integritas, komitmen, semangat belajar dan keikhlasan itu sebetulnya. Nah, jadi intinya seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya kalau kita menganggap kedokteran itu susah itu sebenarnya dari jadi kita sendiri ya. Pak, nama saya Kayla. Pak, saya mau bertanya, kalau mau kuliah di bidang kedokteran itu harus apa aja sih yang harus ditekankan dalam pelajaran? Ya. Dokter itu kan di masyarakat sederhananya kan membantu menyehatkan seorang yang kondisinya kurang sehat, katakan begitu, menyehatkan. Jadi bidang kesehatan itu kan banyak aspeknya. Bagaimana orang yang sakit bisa sembuh. Ketika kita lihat seorang sakit, kita harus mendiagnosa sakitnya sakit apa. Oh, ini flu, ini batuk misalnya, ini ada radang dan sebagainya. Nah, untuk tahu bahwa itu flu, batuk dan sebagainya, kita perlu ilmu. Ilmunya apa? Karena yang diperiksa, pasiennya itu adalah manusia atau makhluk hidup, berarti kita harus tahu tentang karakteristik makhluk hidup. Apa ilmunya? Biologi itu macamnya banyak, luas sekali kan. Ada anatominya, ada fisiologinya, histologi dan sebagainya. Jadi kalau ingin belajar di kedokteran, menjadi dokter, harus mumpuni di bidang biologinya, harus punya interest terlebih dahulu. Namanya siswa, ya, pelajar, itu seseorang yang harus belajar. Ilmunya nggak banyak.
sadari itu dulu. Jadi sebagai seorang pembelajar, seorang siswa adalah haus untuk belajar. Yang dipelajari apa? Yang pertama adalah harus belajar banyak tentang biologi. Kemudian aspek-aspek biologi itu di dalamnya, kenapa seorang panas, seorang demam, ya, gemeteran dan sebagainya, itu berarti karena ada reaksi-reaksi kimia, reaksi-reaksi biokimia di dalam tubuh kita. Jadi kita harus belajar tentang ilmu kimia. Seperti itu. Ya, kemudian juga kita harus ketika kita menghubungkan satu kejadian satu dengan kejadian yang lain yang ada di dalam tubuh, ya, kita harus pakai logika. Logikanya itu kita diasah melalui ilmu matematika. Memang di dalam tubuh kita nggak ada 1 tambah 1, nggak ada 5 kali 10, nggak ada di tubuh kita, nggak ada. Tapi alur pikir kita mengerjakan soal matematika itu, pola pikirnya, logikanya, itu yang digunakan untuk mengatasi problem-problem yang ada di tubuh. Jadi matematika itu nggak perlu, meskipun tidak digunakan integral diferensial dalam tubuh kita. Ya, itu jadi biologi, kimia, matematika. Kemudian fisika juga perlu. Untuk apa fisika? Gitu ya. Adik-adik tahu waktu COVID kemarin, orang sesak nafas dan sebagainya, diapain? Pakai ventilator. Bagaimana merancang ventilator? Harus paham fisika. Harus paham tentang medik, paham fisika, dapat alat ventilator. Adik-adik tahu tes alat untuk mengukur tekanan darah, tekanan jantung dan sebagainya, itu alat-alat fisika. Fisika medik. Jadi IPA itu matematika, fisika, biologi, kimia itu modal dasar, ilmu dasar yang harus dikuasai ketika akan belajar di kedokteran. Bukan berarti yang lain tidak perlu. Kita perlu juga ilmu komunikasi agar ketika berkomunikasi dengan pasien bisa menyelami. Kan pasien itu nggak banyak, nggak semuanya banyak bicara kan. Ada yang diem aja, sakit apa? Ya. Maaf ya guys kalau videonya tiba-tiba udah selesai, soalnya penyimpanannya habis. Thank you for watching semuanya. Bye.